Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya dari salah satu staf pengajar dari Blok PDS 3, mata kuliah khususnya untuk ilmu kedokteran gigi anak, akan menyampaikan satu materi. Materi ini menurut kami dan kemudian untuk kita para calon dokter gigi merupakan satu materi yang sangat penting. Oleh karena sekarang materi terkait dengan kedokteran gigi, kita juga banyak bergeser kepada materi-materi yang arahnya adalah prevention. Jadi begitu pentingnya pekerjaan-pekerjaan kita sebagai seorang dokter gigi untuk melakukan satu proses pencegahan terjadinya karies para pasien kita. Nah, oleh karena targeting memang proses pencegahan ini adalah pada usianya adalah usia anak-anak, dan kemudian juga aplikasi pemberian dari sediaan-sediaan ataupun obat-obatan ataupun bahan-bahan yang memang berguna untuk pencegahan dari karies itu dimulai sejak dari awal. Artinya awal adalah dari masa prakonsepsi. Sehingga kita sebagai seorang calon dokter gigi itu wajib untuk mengetahui bagaimana metode-metode yang saat ini telah berkembang dan semakin berkembang untuk melakukan pencegahan terjadinya karies. Nah, karies yang kita ketahui sampai dengan sekarang adalah kasus yang merupakan nomor 1 di bidang kedokteran gigi. Jadi untuk kasus-kasus gigi dan mulut, karies masih menempati ranking 1. Setelah karies baru penyakit periodontal, setelah itu baru maloklisi dan seterusnya. Jadi mengapa sekarang sudah shifting terkait dengan pencegahan, itu harus kita improve dan harus kita tingkatkan terus bagaimana pelayanan-pelayanan untuk pasien-pasien. Nah, pagi hari ini kita akan membahas variasi dari tipe-tipe prevention of karies pada bidang ilmu kedokteran gigi anak. Ya. Materi ini akan disampaikan dalam waktu kurang lebih sekitar 60 menit atau kurang lebih 1 jam. Kalaupun nanti ditambah ada sesi diskusi, kita akan buka nanti pada akhir dari presentasi atau paparan yang setelah saya berikan. Jadi kita selesaikan dulu paparannya, kalian bisa catat dulu apabila ada pertanyaan. Nanti kalau setelah akhir dari perkuliahan baru diajukan pertanyaan, ya. Baik, kita mulai mata kuliahnya ini yaitu tentang karies prevention. Seperti kita ketahui bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa metode untuk meningkatkan kekuatan dari gigi itu merupakan satu metode yang membutuhkan mekanisme yang sifatnya harus sederhana. Dan kemudian teknik yang sederhana tersebut harus menjadi satu teknik yang mempunyai efek sangat efektif. Jadi artinya kalau kita melakukan satu teknik pencegahan yang rumit, pasti itu membutuhkan waktu yang panjang dan kemudian juga membutuhkan bahan-bahan yang mahal. Jadi makanya kenapa pada saat kita melakukan satu teknik pencegahan, kita harus menerapkan satu teknik yang sederhana tetapi mempunyai efek. Efek itu efek yang seperti apa? Efek itu yang diharapkan adalah efek sekarang dan efek jangka panjang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi angka dari peningkatan karies yang ada pada anak-anak. Nah, kemudian juga bahwa bagaimana teknik-teknik yang disebut sebagai teknik simple itu tadi. Teknik simple yang sekarang kita sedang lakukan dan banyak lakukan, yang pertama adalah oral health education. Sebenarnya teknik ini amat sangat sederhana dan sebenarnya bisa kita lakukan pada setiap kunjungan ataupun pada setiap kita selesai melakukan perawatan pada setiap anak-anak. Jadi kalau memang pasien datang sudah dalam keadaan ada karies dalam tahap awal ataupun dalam tahap lanjut, kita bisa lanjutkan dengan pemberian oral health education. Ataupun misalnya pasien yang belum ada kasus karies, jadi orang tua hanya datang membawa anaknya untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin misalnya begitu. Itu kita bisa berikan oral health education. Jadi berarti metode yang paling sederhana dan bahkan boleh dikatakan tidak membutuhkan alat dan bahan pada saat kita menginstruksikan. Itu dengan memberikan oral health education untuk pasien. Nah, kalau setelah tahapan oral health education ini, maka tahapan berikutnya kita bisa menggunakan alat dan bahan.
Alat dan bahan yang umum digunakan adalah dengan pemberian terapi fluor. Jadi pemberian fluor pada pasien-pasien, baik itu apakah pemberian fluor secara sistemik ataupun pemberian fluor secara topikal yang akan kita bahas pada lebih lanjut. Tetapi intinya tahap berikutnya adalah dengan pemberian fluor. Jadi pemberian fluor ini akan berguna bermanfaat untuk mencegah karies dan kemudian untuk membantu menghentikan proses karies. Tetapi fluor tidak bisa berdiri sendiri. Ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya yang masuk ke dalam tahapan bahwa ini adalah pekerjaan prevention adalah fissure sealant. Ingat, fissure sealant adalah tindakan masih dalam tahapan pencegahan, bukan tahapan untuk dilakukan terapi. Artinya apa? Artinya bahwa kalau gigi yang sudah dalam tahapan ada karies, ada fisur yang dalam, baik itu pada pit di oklusal ataupun fisur di oklusal ataupun pit dan fisur yang ada di bukal, maka kita harus melakukan pencegahan supaya pit fisur itu tidak menjadi karies. Jadi pit dan fisur itu apa? Harus kita lakukan sesuatu, harus kita buang misalnya begitu. Karena kelihatan ada warna kehitaman, ada yang tajam di daerah situ, apakah harus dilakukan perawatan? Enggak perlu. Jadi kita bisa melakukan satu tahapan pencegahan supaya pit dan fisur yang dalam tidak berubah menjadi satu kavitas yang membutuhkan penambalan. Kemudian yang berikutnya sekarang juga berkembang adalah metode CPP-ACP. Detailnya bagaimana CPP-ACP nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya juga adalah mengenai kalsium sodium fosfosilikat atau ada merek dagang yang disebut sebagai Novamin. Nanti detailnya juga pada halaman berikutnya. Kemudian ada fluoride varnish, kemudian ada silver diamin fluoride. Nah, dari pilihan-pilihan untuk macam-macam pendekatan untuk pencegahan karies, mana sebenarnya yang efektif? Ya, mana yang sebenarnya sesuai, mana yang sesuai. Tadi kan targetnya increase of caries prevalence itu adalah misalnya kita memberikan satu perawatan atau tindakan yang simpel dan mempunyai efek yang baik. Ya. Nah, pilihan-pilihan dari material, aplikasi teknik dan lain-lainnya itu harus disesuaikan dengan kasus yang kita dapatkan. Kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, bagaimana yang disebut sebagai oral hygiene education atau kita bisa sebut juga sebagai oral hygiene instruction, OHI ya. Ini tujuannya adalah untuk menerapkan perilaku kebersihan gigi dan mulut untuk anak-anak. Kita ketahui anak-anak itu ada fase yang dia ingin meniru dan kemudian mengikuti apa yang disampaikan kepada anak tersebut. Nah, fase golden period inilah yang kita ambil. Kita ambil fase tersebut dengan memberikan teknik-teknik perawatan pencegahan karies pada anak-anak. Siapa sebenarnya targetingnya? Targetingnya adalah anak-anak yang pada fase-fase seperti ini. Kemudian siapa yang bisa kita gunakan perantaranya untuk menyampaikan materi tersebut? Perantaranya yang pertama bisa orang tua, kedua bisa gurunya, ketiga bisa pengasuhnya. Jadi pendekatan-pendekatan kepada 3 orang yang ada di sekitaran dari anak-anak tersebut itu amat sangat efektif. Jadi kita bisa menyampaikan materi tersebut, kita ajarkan kepada orang tua, kita ajarkan kepada pengasuh, atau kita ajarkan kepada guru yang ada di sekolah untuk menyampaikan kepada anak-anak, itu akan ditiru oleh anak. Kalau yang sudah punya anak, nanti kalau udah nikah ya, yang mahasiswa-mahasiswa mungkin sekarang belum pada nikah nih mahasiswa semester 3 ya. Kalau semester 3 mungkin belum berkeluarga. Nanti kalau punya anak ada fase yang dia kata ibu guru bukan kata orang tuanya. Orang tuanya malah dia menjadi nomor 2. Tapi pulang dari sekolah, ibu guru bilang kalau habis makan harus gosok gigi. Yang dibilang ibu gurunya, pada ibunya di rumah selalu mengajarkan, ayo habis makan gosok gigi, ayo mau tidur gosok gigi. Tapi dia nggak sebut itu bahwa kata mama aku harus gosok gigi. Tapi yang dia bilang, kata ibu guru aku harus gosok gigi. Nah, hal itu yang harus kita ambil. Peluang tersebut harus kita ambil dan kemudian bisa kita terapkan untuk anak-anak. Ya. Nah, ada satu teori yang disampaikan oleh Meltzer dan Feldman. Kalau dilihat teori ini jadul, 1979, tapi masih bisa kita ikuti. Dan kemudian masih bisa kita terapkan. Meltzer dan Feldman mengatakan bahwa dengan memberikan edukasi terkait dengan oral hygiene instruction itu,
harus bisa dilakukan, diterapkan, dan kemudian tidak hanya dalam waktu yang singkat. Jadi artinya harus diberikan secara berulang, kemudian ada penguatan, artinya kalau dia sudah mampu melakukan, kita harus memberikan reward kepada pasien, dan kemudian harus kita ulang dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak begitu kita sampaikan, mungkin dia mendengar satu kali, pulang dia masih ingat, besok udah lupa lagi. Nah harus kita recall pasien itu. Harus kita ingatkan, bahkan lebih baik kita membuat satu chart untuk orang tua ataupun pengasuh ataupun untuk muridnya atau untuk anak yang di rumah. Jadi diberikan chart apakah gosok gigi pagi dilakukan atau tidak. Kemudian kalau dilakukan di checklist. Kalau checklist misalnya dikasih bintang anaknya dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya kemarin saya diskusi dengan teman-teman dari universitas lain, dari kesehatan gigi masyarakat. Dia mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada loh teori harus gosok gigi itu 2 kali. Gitu. Nggak ada teorinya sebenarnya 2 kali, dan 2 kali itu akan mencegah terjadinya karies secara pasti, itu tuh nggak ada. Jadi sikat gigi 1 kali tapi dengan metode benar dan kemudian bersih, itu juga hasilnya sama kok, signifikan dengan yang 2 kali itu. Tapi proses pembiasaan sebenarnya yang kita ambil. Jadi pada anak-anak itu proses pembiasaan dengan kita mengajarkan dia, menguatkan dia dalam 1 hari melakukan 2 kali proses untuk membersihkan kesehatan rongga mulut. Sebenarnya momen itu yang kita ambil. Ya, jadi pembiasaan untuk anak-anak itu nggak bisa dikatakan 1 kali. Kalau masuk 1 kali, diberikan 1 kali itu hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Udahnya dia lari main lagi, sibuk sendiri. Gitu ya. Jadi makanya harus kita kuatkan kepada anak-anak bahwa tidak bisa disampaikan hanya dalam waktu 1 kali, tetapi dia harus disampaikan dalam waktu berulang-ulang. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tahapan yang kedua yang saya bilang, mulai kita menggunakan alat dan bahan. Ya, alat dan bahan ini yang disebut sebagai fluoride terapi. Jadi dengan memberikan terapi fluoride yang bisa dilakukan secara topikal ataupun sistemik untuk pasien sesuai dengan keadaannya dan kemudian kebutuhannya. Nah, efeknya bagaimana pada yang topikal dan kemudian bagaimana efeknya yang secara sistemik. Seperti kita ketahui kalau sistemik itu berarti dia masuk ke dalam peredaran darah. Jadi dia masuk ke dalam mulut, masuk melalui badan kita, kemudian akan dibawa oleh darah, beredar ke seluruh tubuh, kemudian dia akan menempel kemana, akan diikat di mana, di bagian-bagian tertentu. Sementara kalau yang disebut sebagai topikal, maka aplikasi dari fluoride tersebut langsung terkena pada gigi yang memang menjadi targeting pada saat kita melakukan aplikasi ataupun terapi fluoride tersebut. Mekanisme ini sangat berbeda antara topikal dan sistemik. Ya. Seperti kita ketahui, di alam itu sebenarnya fluor itu ada atau tidak. Jadi kalau kita bicara fluor di alam ada atau tidak, seperti kita bicara radiasi. Radiasi itu di alam ada atau tidak. Meskipun tidak kelihatan tapi sebenarnya ada gitu. Jadi adanya di mana? Adanya adalah bisa di tanah gitu ya. Kalau kita bicara di udara, apakah itu ada fluoride juga yang bebas terbang-terbang, ataukah ada di air, ataukah bagaimana? Nah, ternyata fluoride itu ada bisa terikat di dalam air yang kita minum. Fluoridasi air minum merupakan salah satu teknik yang efektif pada saat kita melakukan terapi fluoride. Tetapi tidak semua daerah dan tidak semua minuman kemasan itu menyediakan fluoride di dalam komposisinya. Itu yang perlu kita pahami. Dan kemudian juga yang harus kita pahami pada saat kita mendapatkan fluor di alam, jumlah fluor besarannya ada berapa? Berapa miligram? Kalau kita minum 1 gelas air, berapa miligram di dalam 1 gelas air itu jumlah fluornya? Itu yang menjadi satu kendala. Jadi ukurannya dalam 1 hari kita bisa memperkirakan berapa jumlah fluor yang masuk, itu yang kadang-kadang suka sulit. Nah, kemudian juga pada saat kita mendapatkan cairan yang memang ada beberapa air yang di rumah yang kita dapat adalah melalui berlangganan, artinya ada melalui PDAM, kalau kita di Indonesia melalui PDAM. PDAM sekarang pun sudah tidak memberikan kandungan fluor di dalam air yang diedarkan kepada penduduk. Kalau dulu waktu saya masih kuliah,
itu fluornya masih ada di dalam air yang diedarkan oleh PDAM. Tapi sekarang sudah nggak ada. Gitu ya. Jadi sehingga kita nggak bisa mengandalkan dari air minum yang kita konsumsi setiap hari berapa jumlah fluor yang terkandung. Nah, tetapi yang pasti di alam itu ada. Di alam itu tadi yang saya bilang, di tanah sebenarnya ada. Kemudian di air minum itu ada. Kalau di dalam makhluk hidup sudah tentu. Itu misalnya di dalam ikan, di dalam daging, ayam, sayuran dan lain sebagainya itu sudah tentu. Tetapi yang ada di dalam kandungan seperti air dan tanah itu yang kita tidak bisa menakar berapa jumlahnya. Ya. Kemudian seorang ahli yang bernama Dr. McKay itu mengatakan bahwa ternyata pemberian fluor yang memang berguna tadi itu juga ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, kalau secara keuntungan sudah jelas itu akan menguatkan gigi. Kemudian dia akan menambah morfodiferensiasinya akan menjadi lebih baik pada pasien-pasien dengan kandungan fluornya yang baik, konsumsi fluornya baik, itu akan menjadi baik. Tetapi ternyata juga bahwa didapatkan pada kasus-kasus fluor yang pada kasus-kasus karies yang masih berupa spot berwarna coklat, kandungan fluornya itu juga sangat dibutuhkan. Jadi sebenarnya pemberian fluor ini bisa berguna bermanfaat pada tahap awal dari karies ataupun pada tahap lanjut dari karies. Di mana sebenarnya perannya? Perannya adalah pada saat kita kalau mengkonsumsi fluor tersebut secara sistemik. Jadi kalau secara sistemik oleh karena dia dibawa oleh peredaran darah, maka controlling dari dia terjadi deposisi fluor tersebut dideposisi pada daerah-daerah tertentu pada bagian organ tubuh kita, itu yang kita harapkan. Nah, kasus-kasus tersebut adalah merupakan kasus-kasus yang membutuhkan perhatian kita, artinya perhatian khusus terutama pada anak-anak yang memang sudah mulai terjadi resi awal terjadinya karies untuk kita lakukan pencegahan. Ya. Nah, ini adalah mekanisme fluoride, jadi mekanisme of action dari fluoride ya. Yang pertama adalah dia akan mengendap pada lapisan email. Kemudian dia juga akan bekerja sebagai penolak, artinya penahan atau barier untuk terjadinya proses terjadinya karies. Jadi mekanisme action dari karies itu adalah meningkatkan kekuatan dari email dan kemudian yang kedua adalah dia sebagai barier pada gigi tersebut untuk terjadinya proses karies. Keuntungan ini sebenarnya yang kita ambil ya. Jadi dengan adanya ion-ion fluoride ini dan kemudian ion fluoride, saya selalu mengatakan bahwa ion fluoride ini tidak bisa bekerja kalau sendiri. Jadi kalau fluor ini sendiri dia hanya berenang-renang, dia hanya terbang-terbang berenang-renang di dalam badan kita, nggak ada yang mengikat, dia nggak akan bisa berfungsi. Dia harus diikat, diikatnya oleh siapa? Oleh ion lain. Ionnya adalah ion hidrogen, ion kalsium, supaya dia bisa bereaksi dan kemudian menambah kekuatan dari gigi. Nah, mekanisme ini sebenarnya yang ditangkap dari mekanisme kerja penggunaan dari fluor pada bidang kedokteran gigi. Jadi karena fluor itu di badan kita ada nggak fluor? Ada, tapi fluor ini tidak bisa berfungsi dengan baik kalau dia tidak terikat. Karena fluor itu adalah F-min. Kalau F-min harus berpasangan dengan plus. Plus itu siapa? OH plus atau Ca2 plus. Sehingga dia bisa membentuk hidroksil apatit sehingga kekuatannya akan menjadi sesuatu yang diandalkan pada saat kita menargetkan adanya pencegahan karies. Ya, itu yang harus diingat bahwa fluor iya boleh bagus. Kalau kalsium sendirian boleh nggak? Kalsium pun nggak bisa sendirian. Kalsium harus ada pasangannya. Tulang itu bisa kuat, Ca-nya harus banyak. Ca berikatan dengan siapa? Dengan fit D. Aktivitasnya dia akan mekanisme aksi. Ya, dan kemudian fit D juga nggak bisa sendiri. Fit D harus dari pro fit D harus dirubah dulu menjadi fit D. Tahapannya seperti apa? Kita minum vitamin banyak-banyak Fit D, tapi ngendap aja, nggak ada bantuan sinar matahari dan lain-lain. Fit D-nya nggak berfungsi. Jadi makanya kenapa kalau kita konsumsi sebaiknya kan katanya disebutkan vitamin D3. Nah D3 itu kaitannya dengan kepadatan tulang, keropos tulang, dan itu kaitannya pun dengan gigi. Jadi berarti F itu berkaitan dengan Ca, kemudian berkaitan dengan D, sehingga dia menemukan satu kekuatan
untuk mencegah terjadinya karies ya. Nah, kemudian yang pertama, secara sistemik melalui water fluoridation. Ini yang saya sampaikan ya. Kalau dulu air itu selalu ada, tetapi memang ada beberapa daerah di pegunungan ya, itu masih ada yang air tanahnya kandungan fluornya itu masih tinggi. Ya. Kalau dulu penelitian-penelitian dikatakan bahwa banyak di daerah gunung yang ada banyak kebun tehnya, itu katanya airnya masih ada kandungan fluornya. Tetapi sekarang mungkin saya belum dapat risetnya lagi terkait dengan daerah misalnya yang ada di kita di Jawa Barat, itu daerah mana yang kandungan fluornya ada. Kalau dulu kayak daerah Pengalengan gitu ya yang banyak kebun teh, kemudian Ciwidey itu kandungan airnya masih mengandung fluor. Nah, apakah kondisi sekarang itu masih terjadi ada ikatan fluornya di dalam air yang beredar di daerah sana, itu saya kurang tahu lagi ya. Nah, kemudian ada dosisnya. Seberapa banyak sebenarnya AAPD merekomendasikan kandungan fluor di dalam cairan. Katanya direkomendasikan adalah 0,7 ppm fluor. Oleh karena apa? Oleh karena dengan kandungan 0,7 ppm ini adalah dosis optimal. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih itu yang disebut sebagai lebih bukan sekali minum 1 ppm misalnya kita terus langsung terjadi fluorosis, enggak. Tapi akumulasi yang terus menerus dengan jumlah fluor yang berlebihan justru akan mengakibatkan adanya fluorosis. Jadi berarti fluor kebanyakan juga nggak boleh. Segala sesuatu kalau yang berlebih-lebihan itu memang nggak baik. Ya, jadi harus pas, semuanya harus pas gitu. Nah, begitu juga ini fluor. Jadi AAPD merekomendasikan 0,7 ppm fluor per hari. Ya, harus diingat adalah per hari, ini dosisnya adalah dosis per hari. Dan kemudian ikatan ion tadi, ion fluoride ini menjadi fluorapatite. Nah, fluorapatite ini juga nggak fluor sendiri yang saya bilang, dia harus ada ikatan. Ya. Nah, kemudian ini mengakibatkan adanya inhibit glikolisis dari bakteri yang mengakibatkan kariogenik. Jadi berarti di sini dia bekerjanya fluoride ion ini adalah dia menginhibisi proses glikolisis dari bakteri kariogenik. Ya. Terus kemudian bagaimana mekanismenya? Kalau dilihat ini ada beberapa organ berarti yang terlihat. Mulai dari konsumsi di rongga mulut, kemudian dari rongga mulut akan turun ke lambung, kemudian dari lambung akan ke usus halus, kemudian ke usus besar dengan pH berbeda-beda dan kemudian akan dikeluarkan. Tetapi dia akan diresorpsinya di mana? Diresorpsinya bisa pada salivary gland, kemudian bisa soft tissue, kemudian dia akan beredar pada darah dengan F, ini yang saya bilang. F-nya ini sendiri nih, berenang-renang sendiri. F ini harus berikatan dengan yang lain sehingga dia bisa mengendap nanti pada tulang, pada gigi, dan kemudian kalau memang ibu hamil pada fetusnya. Nah, berarti fluor ini tembus pada plasenta. Ya, dulu memang diketahui ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa percuma kasih tablet fluor pada ibu hamil karena fluornya nggak tembus pada cairan plasenta. Tapi sebenarnya kalau kita baca lagi secara riset, plasenta itu sumber makanannya dari mana? Sumber makanannya adalah dari orang tua. Berarti ada kandungan darah yang masuk ke sana dan lain sebagainya. Jadi berarti sawan uri bisa tembus dari fluor tersebut. Jadi konsumsi fluor oleh ibu hamil pada saat dia trimester awal itu sangat dianjurkan. Ya. Nah, nanti detailnya ini pada slide berikutnya. Jadi mekanisme aksi dari fluor itu, kalau kita konsumsi fluor itu akan diabsorpsi pada perut dan kemudian pada usus halus bagian bawah. Setelah itu akan didistribusi melalui darah dan ini buktinya bahwa pada ibu hamil ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena dia akan juga menjadi konsumsi untuk fetus atau janinnya. Nah, setelah itu akan diabsorpsi dan disirkulasi dan setelah itu sisanya, lebihannya itu akan dikeluarkan melalui feses. Harusnya mekanisme ini berjalan dengan baik. Tapi kenapa kalau misalnya kelebihan tetap ada proses fluorosis yang terjadi? Kalau dilihat dari siklus ini kan harusnya dibuang. Yang kelebihan-lebihan itu sebenarnya dibuang. Nah, kenapa bisa hal tersebut bisa terjadi? Oleh karena pada saat dia terdistribusi oleh darah dan kemudian menempel pada beberapa organ, kandungan serapan organ tersebut kemampuannya berbeda-beda.
Jadi ada organ yang memang bisa menyerap secara optimal dari jumlah fluor yang beredar, tetapi ada organ yang tidak optimal. Jadi kalau dia tidak optimal, dia akan mengendap, akan diam dan tidak terbawa melalui feses. Ini yang menyebabkan adanya tetap kemungkinan menjadi fluorosis bila jumlah fluornya akan kelebihan. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana, kenapa kalau secara teori dia keluar sebenarnya melalui feses. Tapi kok ternyata ada kasus fluorosis, banyak malahan kita dapatkan fluorosis. Ya, jadi karena memang kemampuan resapan atau absorb dari setiap organ itu berbeda. Dan tahapan itu juga banyak faktornya. Karena yang kita makan itu kan bukan cuma satu makanan, tetapi campuran dari beberapa makanan. Ya. Nah, bagaimana kalau dalam kandungan atau penyerapan pada ibu yang sedang mengandung? Ya, ini yang saya bilang. Ya. Ternyata memang ada kandungan fluor yang bisa diresorpsi oleh janin dan kemudian bisa mempengaruhi. Nah, beberapa riset ada yang mengatakan bahwa kalau fluoride intake-nya terlalu banyak pada ibu hamil, ada yang mengatakan bahwa IQ-nya menjadi turun. Gitu ya. Riset ini berkembang kurang lebih sekitar tahun 2000 waktu saya mulai sekolah S3. 2005, 2004, 2002, 23, 24, 25 gitu ya. Itu di riset itu sangat berkembang. Dan orang tua pun sampai berita itu. Jadi banyak orang tua yang bertanya, "Dok, kalau dikasih fluor bukannya anak saya nanti menjadi ada gangguan kecerdasannya," gitu ya. Tetapi ini ternyata kalau kita cermati ada beberapa faktor, karena penurunan kecerdasan itu bukan tunggal karena fluoride, tetapi penurunan kecerdasan itu bisa bermacam-macam, multifaktorial. Jadi kita nggak bisa menyalahkan hanya satu faktor saja, yaitu ini kebanyakan fluor nih makanya jadi gangguan kecerdasan, nggak bisa seperti itu. Tetapi gangguan kecerdasan itu adalah multifaktorial. Nah, hal ini yang harus kita sampaikan kepada orang tua, harus diberikan pengertian. Kalau pemberian fluor itu tidak 100% mengakibatkan kecerdasan itu menjadi berkurang kalau memang terjadi penurunan kecerdasan. Jadi jangan disalahkan fluor saja gitu, tetapi ada faktor-faktor lain. Dan kita juga selalu menginstruksikan kepada orang tua bahwa pemberian fluor itu harus sesuai dengan kandungan dan kemudian dosis yang harus dikonsumsi oleh seorang anak dalam 1 hari. Itu yang harus kita tekankan ya. Terus kemudian juga yang kedua terkait dengan fluor suplemen. Nah, fluor suplemen ini yang sediaan-sediaannya sekarang adalah tablet. Ya, ada tablet dan kemudian ada juga vitamin yang cair di mana salah satu kandungannya ada fluornya. Ini biasanya diberikan oleh dokter kandungan untuk ibu-ibu hamil yang masih dalam trimester pertama. Mungkin bisa dibuka lagi materi tutorialnya, mungkin waktu di semester berapa? Semester 2 mungkin ya, tutorial bagaimana pembentukan tulang dan gigi, embriogenesisnya seperti apa. Pada trimester 1, kemudian pada minggu keberapa mulai pembentukan tulang dan gigi, dan kemudian itu mulai dari lengkung faringeal nomor berapa dan lain sebagainya. Nanti tolong dibuka lagi, kita nggak bahas di hari ini karena saya anggap kalian sudah hafal terkait embriogenesis ya, jadi nanti dibuka sendiri saja. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah proses dari pemberian fluor tersebut dan bagaimana pentingnya apabila kita memberikan sediaannya adalah tablet. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sediaan tablet ini diberikan untuk ibu hamil boleh nggak? Iya boleh. Kemudian untuk anak yang sudah lahir diberikan tablet fluor, gigi sulungnya belum erupsi misalnya gitu, boleh nggak? Boleh. Dan gunanya untuk apa? Pada saat untuk pembentukan gigi sulung atau pembentukan gigi tetap, untuk pembentukan dua-duanya. Karena gigi sulung dibentuk sejak dalam kandungan, gigi tetap dibentuk setelah gigi sulungnya erupsi, gigi tetapnya mulai dibentuk di bawah. Jadi berarti dua-duanya pada saat kita memberikan suplemen fluor untuk anak-anak berarti fungsinya untuk kedua-duanya. Ya, karena proses pembentukan gigi itu meskipun dia sudah erupsi, udah keluar satu titik misalnya, ada erupsi dari gigi sulung, di bawahnya akarnya belum lengkap. Proses pembentukannya belum selesai. Nah, jadi itu prosesnya masih membutuhkan konsumsi dari fluor tersebut.
ya. Nah, kemudian juga dosisnya bagaimana nanti kita lihat ya. Jadi ini ada sediaannya, katanya dikatakan ada fluoride tablets, kemudian ada mouthwash dan drops ya. Nah, drops ini bisa yang terikat pada vitamin, ada beberapa merek dagang vitamin yang bisa kita dapatkan di mana salah satu kandungannya adalah fluor. Kemudian ini adalah fluor tablet juga. Ada yang kandungannya, ini ada merek dagang Fluor a Day, jadi sodium fluoride. Rata-rata itu kandungannya adalah sodium fluoride. Dan sekarang yang juga beredar adalah kandungannya xylitol. Xylitol suplemen yang digunakan untuk mencegah karies. Jadi kalau xylitol ini juga sebenarnya bagaimana sih mekanisme kerjanya? Xylitol ini juga prinsipnya adalah merupakan kandungannya merupakan karbon poliol. Ya. Jadi ini non kariogenik juga. Dan biasanya disediakan yang sekarang ada itu adalah dalam bentuk permen karet, chewing gum. Jadi chewing gum itu dikunyah, kemudian dalam waktu tertentu, kemudian chewing gumnya dibuang. Dan itu efek dari xylitolnya yang akan mempengaruhi kekuatan dari gigi, yang dapat membantu mencegah karies. Ya. Dan kemudian ini mekanisme aksi dari sodium fluoride itu bagaimana secara sistemis dan kemudian secara topikal dia akan meningkatkan resistensi dari asam. Jadi dissolution dari asamnya itu akan meningkat. Setelah itu dia akan merangsang terjadinya proses remineralisasi. Kalau kita bicara remineralisasi berarti kalau white spot bisa digunakan? Iya bisa. Ya, kalau remineralisasi itu berarti sudah ada proses demineralisasinya dulu. Baru dia muncul remineralisasi. Tapi kalau misalnya nggak ada demineralisasi itu akan menjadi satu proses yang terus-menerus berjalan. Ya, jadi harus disertai. Kalau demineralisasinya yang berjalan terus kariesnya makin gede, makin gede, makin gede. Nggak disertai dengan adanya remineralisasi. Terus kemudian ini indikasinya bagaimana untuk sistemik, penggunaan sistemik. Kalau sistemik berarti harus kita masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian bisa diberikan 1 kali sehari. Ya, ada memang yang memberikannya 2 kali, tetapi kalau 2 kali itu biasanya mengakibatkan kesulitan. Dan kalau misalnya pada anak-anak dengan menggunakan tablet itu sediaannya biasanya kita hancurkan dulu. Jadi nggak bisa dalam keadaan utuh tablet, kita hancurkan dulu, digerus, kemudian kita encerkan. Dan ada juga orang tua yang memasukkan ke dalam susu. Kalau tablet fluor dimasukkan ke dalam susu boleh nggak? Iya boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi dia nggak hancur dan kemudian nggak mengakibatkan jumlah fluornya akan hilang juga enggak. Jadi nggak masalah ya. Nah, tetapi ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya ini yang saya sampaikan. Kalau kita tidak bisa mengukur jumlah fluor di dalam air yang dikonsumsi. Ya, jadi berapa jumlah fluor yang dikonsumsi yang ada di dalam air yang diminum oleh anak tersebut misalnya. Misalnya orang tua yang anaknya diberikan ASI, kemudian orang tuanya banyak mengkonsumsi fluor, berarti otomatis yang akan masuk ke dalam dikonsumsi oleh anaknya pun jumlah fluornya juga akan tinggi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi berapa banyak kita bisa memperkirakan dulu bahwa air yang dikonsumsi itu kandungan fluornya tidak lebih dari 0,6 ppm. Kalau dia udah lebih dari 0,6 ppm, maka itu akan menjadi fluorosis. Dikhawatirkan akan bisa terjadi fluorosis. Jadi harus diperhatikan. Dan kemudian juga pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, ya, karena memang tadi kalau kita lihat siklusnya itu dia akan dikeluarkan melalui renal dan kemudian melalui feses. Jadi berarti dikeluarkan melalui 2 mekanisme, cairan dan kemudian padat. Nah, ini adalah dosisnya. Dosis pemberian tablet fluor disesuaikan dengan usianya. Untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 bulan, kurang dari 0,3 ppm ini tidak usah ya, tidak ada. Kemudian 0,3 sampai dengan 0,6 ppm itu juga tidak perlu, tidak usah diberikan. Kemudian lebih besar dari 0,6 ppm juga tidak usah. Dan seterusnya sampai dia usia 16 tahun. Berarti kalau 16 tahun itu udah hampir SMA ya. Sudah hampir SMA. Berarti masih perlu diberikan fluor? Iya masih. Karena ada beberapa jumlah pembentukan gigi yang sebenarnya belum selesai. Seperti apa? Wisdom teeth, gigi M3 itu belum selesai. Kalau memang dia akan erupsi dengan baik, maka pemberian fluor ini juga masih bisa mempengaruhi kekuatan dari gigi yang akan erupsi dan gigi yang sudah ada. Jadi mungkin ini tabel nanti kalian bisa hafalkan dan kemudian bisa ingat. Sehingga kalau nanti punya pasien atau misalnya ada keluarga yang bertanya mau dikasih fluor boleh enggak dengan dosis seberapa banyak. Nah, ini bisa kalian berikan, bisa dianjurkan. Kalau sediaan tablet yang sekarang beredar itu adalah 1 ppm.
Kalau 1 ppm bayinya baru usia 6 sampai 3 tahun berarti hanya kalau dia drinking waternya 0,3 ppm berarti dosisnya 0,25 dan seterusnya. Jadi itu adalah pertimbangannya pada saat kita memberikan fluor ya. Nah, berikutnya adalah untuk yang topikal. Jadi masalah sistemik selesai ya, udah bisa difahami ya yang sistemik. Sediaannya apa saja, mekanisme aksinya seperti apa, clear semuanya. Sekarang kita masuk kepada pemberian yang secara topikal. Pemberian secara topikal ini ada beberapa metode ya, ada metode yang dikatakan bahwa pada pemberian topikal ini 40%-nya adalah berhasil apabila kita berikan secara rutin. Secara rutin itu melalui apa? Pemberian secara rutin adalah melalui pasta gigi. Jadi pemberian topikal yang diaplikasikan kandungannya di dalam pasta gigi itu dikatakan secara riset 40% berhasil. Mungkin nanti kalau ada keluarga di rumah atau saudara atau siapa yang tanya, kalau anak saya ini pasta giginya bagusnya pakai merek apa ya gitu ya. Semua pasti banyak yang bertanya seperti itu. Bagusnya pakai odolnya merek apa katanya gitu. Kalau ditanya seperti itu sebenarnya bisa dijawab, semua pasta gigi baik ya. Kecuali kalau yang pasta gigi bayi, yang bayi sekali itu biasanya nggak ada fluornya. Jadi fluornya 0 memang. Karena memang kebiasaan bayi itu, anak-anak itu kalau orang tuanya mau coba dikasih pasta gigi bayi, banyaknya ditelan daripada dikumur. Kumur belum bisa. Kumur itu motoriknya motorik halus. Jadi bukan motorik kasar. Kalau motorik kasar, kumur kita nggak bisa rapih, nggak bisa gitu. Terus kemudian buang gitu ya. Kalau motorik kasar dia masih keluar ya, jadi masih nggak bagus. Jadi karena dia motorik halus, makanya kenapa kalau kita lihat AAPD tidak menyarankan pemberian pasta gigi itu pada anak-anak yang kurang dari 4 tahun. Karena lebih banyak jumlah pasta gigi yang akan ditelan oleh pasien dibandingkan pasta gigi yang dikeluarkan. Nah, dikhawatirkan pemberian pasta gigi yang berlebihan yang ditelan oleh pasien itu yang mengakibatkan uncontrolling dari jumlah fluor yang dikonsumsi oleh pasien, oleh anak-anak. Nah, itu mesti kita perhatikan. Dan kemudian juga ternyata bahwa ada pemberian topical fluoride varnish ini mempunyai beberapa manfaat lainnya. Jadi dia selain sebagai aplikasi fluor untuk mencegah, tetapi juga bisa untuk hipersensitif enamel dan dentin, itu juga bermanfaat. Ya, jadi kalau pemberian topikal itu bisa bermanfaat untuk kasus hipersensitif enamel dan dentin. Kemudian juga untuk pit dan fissure sealant pada gigi permanen tetap. Ya, pada molar tetap itu sangat bermanfaat. Kemudian juga untuk aklimatisasi untuk pasien-pasien dengan anxious children. Jadi pasien yang anxiety terlalu cemas itu biasanya kita mulai dulu pekerjaan yang ringan, ngajarin sikat gigi, kemudian baru pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan lebih takut untuk anak-anak. Nah, ini berarti bisa mengkondisikan anak-anak ya. Kemudian juga berguna untuk menutup atau melakukan perawatan pada lesi yang sifatnya adalah white spot. Jadi masih lesi awal dari karies itu juga dia bisa merangsang terjadinya remineralisasi. Kemudian juga merupakan salah satu bagian dari pencegahan karies, ya, pencegahan karies mulai dari gigi sulung, gigi tetap ataupun pada periode gigi campuran. Jadi berarti sangat bermanfaat. Dan kemudian ini juga merupakan salah satu tahapan untuk pencegahan karies bukan hanya pasien-pasien yang normal, tetapi pada pasien-pasien dengan kebutuhan khusus. Ya, ini sangat penting, makanya kenapa prevention itu sekarang udah sangat penting untuk pasien normal, apalagi untuk pasien kebutuhan khusus itu sangat diperlukan. Kemudian ini adalah sediaannya ya, ada beberapa sediaan yang bisa kita dapatkan di pasaran, ada yang disebut mereknya adalah Duravat, ada Fluor Protector, ada Duraflor, ada Cavity Shield, ada Bifluoride 12, ada Birafluoride, dan ini adalah merupakan yang direkomendasikan untuk aplikasinya. Untuk primary dentition 0,25 ml, untuk mixed dentition 0,4, kemudian untuk permanent dentition adalah 0,7. Ya, ini adalah yang direkomendasikan. Nah, jadi kalau kita dapat merek-merek ini di pasaran, kita harus tahu seberapa banyak sih sebenarnya konsentrasi fluor yang ada di dalam sediaan obat tersebut. Dan ini sangat menjadi perhatian pada saat kita akan mengaplikasikan untuk pasien. Nah, ini adalah untuk mekanisme aksi dari topikal secara fluor, ya, berbeda
mekanisme aksinya dengan yang tadi. Kalau yang tadi awalnya adalah mulut masuk ke dalam organ pencernaan kita. Tetapi kalau di sini adalah kita mengaplikasikan langsung kepada targeting organnya, yaitu pada gigi. Yang kita harapkan adalah bisa bereaksi dengan baik dan kemudian dia dengan hidroksiapatite kristal kemudian akan menghasilkan globul CAF2 ya. Kemudian dia akan bereaksi sedemikian rupa, kemudian dia akan pada permukaannya surface fluoride-nya akan meningkat. Setelah itu dia akan membentuk salah satu unsur yang merupakan unsur karies anti karies efek. Ini yang sangat penting. Kandungannya seperti apa? Kandungannya adalah yang diharapkan seperti ini. Ya, dari 2 CA5PO43 kali F ditambah CaOH2. Jadi kompleks ikatannya. Kalau ikatan ini enggak lengkap berarti nanti proses antikariesnya juga enggak lengkap. Karena harapannya adalah dengan ikatan kimia yang kuat dan lengkap ini, maka proses antikaries itu akan terbentuk. Ingat tadi menguatkan enamel dan dentin, kemudian yang kedua adalah meningkatkan tahapan untuk mencegah karies. Target ini adalah itu ya. Kemudian ini adalah bahan yang kedua adalah fluoride varnish seperti yang tadi ya. Ada keuntungan dan ada kerugian. Jadi kalau kita bicara bahan, nggak semua bahan itu bagus. Ya kita nggak bisa kayak jualan kecap. Kecap itu nomor 1. Kecap ini nomor 1, semua nomor 1. Nggak bisa. Pasti bahan itu ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, makanya kita pada saat pemberian fluoride itu juga harus pilih-pilih. Mana nih yang cocok untuk pasien gitu. Dari cara aplikasinya aja berbeda. Ada yang harus diaplikasi 1 menit, ada yang dioles aja, udah oles boleh makan. Ada yang habis dioles nggak boleh makan 15 menit. Ada yang habis dioles bolehnya minum aja, makan nggak boleh gitu. Ya, itu dari begitunya aja itu ada keuntungan dan kerugian. Jadi makanya kita harus lihat pasien yang mudah bergerak, artinya salivanya banyak, kemudian nggak bisa diem, bahannya pilih yang mana gitu. Pertimbangannya harus seperti apa? Itu harus dipertimbangkan. Kalau yang aplikasinya harus lama-lama, harus diulang-ulang, pasiennya banyak bergerak, salivanya banyak, nggak akan efektif. Ya, apalagi yang disyaratkan harus kering, sekian lama, harus di-dep, suction harus terpasang dan lain-lain. Pasiennya, wah gerak nggak bisa diem ini itu, nggak akan efektif. Jadi makanya kita harus ada beberapa bahan itu harus kita pertimbangkan keuntungan dan kerugiannya bagaimana. Jadi kalau fluoride varnish ini dikatakan dia sangat toleran, artinya sangat bisa digunakan untuk segala jenis anak-anak gitu ya. Jadi usia anak-anak, kemudian infant tuh biasanya di bawah 3 tahun ya, batita, sampai ke usia anak-anak, balita itu bisa digunakan. Kemudian dia juga mempunyai efek yang panjang, artinya sangat efektif. Kemudian aplikasinya simple dan sangat cepat. Kemudian tidak membutuhkan alat-alat yang khusus, artinya nggak perlu sulit, harus dikasih rubber dam dulu, harus diapa karena dia nggak boleh basah ini itu nggak perlu begitu. Ya. Terus kemudian dia convenient untuk pasien, kemudian juga lower chance of swallowing. Jadi kalau misalnya pasiennya lidahnya nggak bisa diem, anak-anak biasanya sering yang begitu, itu nggak masalah. Ya. Terus kemudian dapat digunakan untuk pasien handicap. Tetapi disadvantage-nya, kekurangannya itu adalah dia secara estetik kalau digunakan mengakibatkan beberapa perubahan warna. Jadi karena dia menempel dan kemudian mungkin karena partikel-partikelnya halus, ya, jadi dia mainnya ke nanopartikel sehingga dia mudah diserap. Nah, penyerapan ini yang mengakibatkan perubahan warna. Kemudian juga restorasi kalau ada tambalan pada anak-anak, restorasi misalnya kita menggunakan glass ionomer semen. Glass ionomer semen itu porusnya besar. Jadi kalau kita aplikasikan fluor, kemungkinan akan terjadinya perubahan pada warna tambalan itu sangat besar. Nah itu yang harus kita antisipasi. Gimana antisipasinya? Harus dilakukan pemolesan dengan baik. Jadi GIC-nya harus dipoles dengan halus, kompositnya harus dipoles dengan halus. Kalau ada RMGIC juga harus, kompomer harus dihaluskan dan lain sebagainya. Karena kalau nggak dihaluskan, permukaannya kasar, mengakibatkan diskolorasinya lebih parah. Ya harus diperhatikan. Dan kemudian juga rasa-rasanya ini tergantung. Jadi kalau ditanya ada sediaan fluoride varnish ini biasanya disediain beberapa pilihan rasa.
Kalau yang pasiennya suka keseger, apa suka yang kerasa manis, itu dikasih rasa karamel, apa rasa melon, apa rasa anggur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu merupakan satu pilihan. Nah, kalau misalnya pasiennya suka rasa manis, ternyata kita punyanya karamel, kadang-kadang pasiennya juga jadi nggak mau gitu. Tapi kalau sebenarnya nggak dikasih rasa apa-apa kan juga ada keuntungan dan kerugiannya juga ya. Jadi itu makanya harus kita pertimbangkan dengan baik. Terus kemudian fluoride varnish application ini juga mungkin nanti kalau ada baksos ya membantu kakak-kakak dokter-dokter residen, mungkin nanti diminta untuk membantu, ayo bantu saya untuk aplikasi fluoride varnish, misalnya nanti kalau sudah koas di Sekeloa, ini ada aplikasi dengan menggunakan fluoride varnish dan ini sederhana sekali. Jadi kalau kegiatan misalnya PPM dengan menggunakan fluoride varnish ini bisa dilakukan. Karena dia dryingnya nggak perlu drying sampai kering sehingga harus kita pasang suction yang terus-terusan, harus menggunakan dental unit itu nggak perlu. Ya, ini hanya cukup kita lap aja bisa. Ya, giginya hanya cukup dilap, kemudian depthnya juga hanya dengan menggunakan cotton roll. Itu pun kalau yang pasien hipersalivasi. Kalau yang tidak terlalu hipersalivasi itu masih bisa kita diamkan setelah dikeringkan, kemudian kita angkat saja bibirnya, kemudian kita aplikasikan fluoride varnish ini sudah bisa bermanfaat. Ya, karena dia tidak terpengaruh oleh keadaan yang lembab ya, bukan banjir basah, bukan ya, tetapi dalam keadaan lembab. Jadi masih diizinkan. Dan dia diminta untuk membuka mulut dalam keadaan sudah diaplikasikan tadi, kurang lebih hanya sekitar 4 menit untuk RA dan RB. Jadi rang atas dan rang bawah itu hanya butuh sekitar 4 menit. Kemudian instruksinya untuk pasien pasca perawatan dengan fluoride varnish adalah ini ya, 1 jam pasien itu tidak diizinkan untuk minum atau berkumur. Nah, jadi berarti pasiennya harus dikontrol, diingatkan kepada orang tuanya. Ibu, bapak, anaknya nggak boleh makan minum dulu ya. Kalau minum susu boleh nggak? Ya nggak boleh, sama juga. Kalau minum ASI boleh nggak? Ya nggak boleh, sama juga. Jadi pokoknya nggak boleh, intinya adalah nggak boleh kena air yang berlebihan. Kalau kena salivanya sendiri boleh ya, tapi kena air yang jumlahnya banyak itu tidak bisa. Ya. Terus kemudian untuk 4 jam pertama boleh minum air minum, terus kemudian makanannya yang lembut gitu. Diinstruksikannya adalah seperti itu. Terus kemudian sikat giginya dilakukan setiap hari ya. Kalau misalnya hari itu dilakukan aplikasinya pagi, ya udah sampai malam gak usah gosok gigi dulu. Nanti besok paginya baru gosok gigi gitu, supaya optimal penyerapannya. Dan besoknya baru sikat gigi langsung menggunakan pasta gigi berfluoride. Dan kemudian menjelaskan kalau memang ada diskolorasi itu sifatnya adalah temporer. Jadi diskolorasi itu akan hilang seiring dengan waktu dan membersihkan rongga mulut yang baik, diskolorasi itu akan berangsur-angsur akan hilang. Dan kalau memang akan diaplikasikan ulang, pasien biasanya kita recall, kita ingatkan. Ini sekarang bulan Januari ya Bu, nanti kesini lagi bisa diulang ini sekitar 3 atau 2 sampai 3 kali diulangnya. Gitu. Nanti habis lebaran kesini lagi ya. Gitu. Jadi diingetin. Kalau ngingetin pasien itu, kalau diingetin nama bulan biasanya lupa, tapi diingetin nama momentum. Jadi misalnya lebaran haji, Natal, tahun baru, apa-apa gitu. Jadi ada apa tuh yang kejadian penting gitu untuk mengingatkan pasien. Kalau kita bilang bulan itu biasanya lewat sama pasien. Ya, jadi itu mesti disampaikan ada satu momen yang penting atau ditanya ulang tahunnya bulan apa? Nah, nanti habis ulang tahun ke sini ya, misalnya gitu ya. Jadi diingatkan ke orang tuanya. Nah, kemudian juga ini adalah safety aspeknya. Safety aspek ini sangat penting supaya tidak terjadi keracunan fluor. Oh ya, tadi pemberian sistemik itu juga bisa keracunan fluor ya. Jadi ada nanti cara-caranya bagaimana kalau misalnya terjadi keracunan fluor nanti akan kita bahas ya. Tapi saya harus singgung dulu bahwa pemberian sistemik itu juga bisa mengakibatkan keracunan fluor ya. Nah, ini ada dosis toksiknya. Ada dosis toksiknya dari fluor tersebut dan ini harus kita perhatikan dosis toksik ini dan kemudian juga tanda yang muncul secara sistemik ataupun tanda yang muncul secara lokal itu harus diperhatikan dengan baik. Terus kemudian ini adalah obat yang berikutnya adalah stannous fluoride. Stannous fluoride itu ini merek dagangnya. Contohnya salah satunya dari stannous fluoride ini ada sediaan seperti ini.
Loading. No internet connection ya. No internet connection lagi. Internetnya nggak bagus nih. Belum. Berikutnya adalah stenofluoride. Stenofluoride ini juga mempunyai penggunaannya, indikasinya bisa untuk pit dan fisur yang dalam. Kemudian juga stenofluoride ini secara lokal bisa digunakan untuk lesi-lesi yang masih dalam tahapan white spot. Ya, jadi kalau masih kelihatan ada titik, kemudian titik tersebut warnanya kuning ataupun kecoklatan, kemudian lunak, bisa kita gunakan dengan stenofluoride. Kemudian efektif untuk mencegah terbentuknya plak dan kemudian proses acidification dari plak. Jadi berarti kalau misalnya sudah ada plak, kemudian plaknya akan bertambah, bisa sebenarnya dicegah dengan menggunakan stenofluoride. Tetapi stenofluoride ini hanya bisa diaplikasikan oleh profesional. Artinya siapa profesional? Artinya harus dilakukan oleh dokter gigi. Beda dengan kalau kita sikat gigi, ya kalau sikat gigi kan dilakukan oleh pasien sendiri itu bisa. Tapi kalau pemberian stenofluoride secara topikal ini harus dilakukan oleh dokter gigi. Jadi dokter gigi, pasien datang ke dokter gigi, kemudian dokter gigi akan bantu untuk aplikasikan. Nah sediaannya stenofluoride ini biasanya 8% atau 10% fluoride-nya dari kandungan keseluruhan yang ada di dalam stenofluoride. Ya. Kemudian mekanisme aksinya, prosesnya sebenarnya intinya adalah seperti tadi mekanisme aksi pemberian secara topikal. Tetapi karena kandungan tadi adalah stenofluoride, jadi ada beberapa perbedaan di dalam kandungan persentasenya, ikatannya. Nah, kalau stenofluoride itu SN, jadi berarti SN akan menyelip pada unsur yang berikatan dengan PO4 dan OH. Di sini, jadi kandungan ini hasil akhirnya yang ada perbedaan dengan material fluoride yang lainnya. Ya. Dan kemudian kalau pada low concentration, ini adalah kandungannya seperti ini, produk akhirnya adalah seperti ini. Tetapi pada high konsentrasi, pengulangan pada komponen gugus SN2F3PO4-nya ini terikat juga pada SN2OH dan PO4. Jadi berarti dia akan menjadi lebih kuat pada pemberian dengan konsentrasi yang tinggi dari pemberian stenofluoride. Ini akan mempengaruhi mana? Mempengaruhi permukaan dari gigi. Dia akan menjadi lebih stabil dengan pemberian high concentration pada permukaan gigi, tetapi oleh karena adanya ikatan ini tadi, sebenarnya pada pasien juga ada rasa metalik yang muncul. Rasa metalik itu seperti apa? Rasa metalik itu rasa seperti kayak ada darah. Ya kalau keluar darah di dalam rongga mulut itu kita sebut kayak rasa metalik gitu ya. Jadi memang sedikit memunculkan rasa seperti itu. Nah, anak-anak kadang-kadang suka nggak enak rasanya gitu ya. Ada yang kalau yang dia hipersensitif, refleks muntahnya tinggi, itu akan relatif lebih sensitif. Jadi biasanya pasien
suka pengen muntah. Nah, ini yang harus kita netralisir. Gimana cara netralisir dan lain-lainnya itu bisa kita antisipasi dengan kita melihat instruksi apa yang harusnya dilakukan pada saat setelah aplikasi. Terus kemudian penggunaannya ya ini dengan menggunakan secara dengan oral profilaksis. Jadi kita lakukan oral profilaksis dulu, kemudian kita isolasi karena ini mintanya harus kering. Kalau stenosis fluoride itu harus kering. Dia nggak mau kalau dalam keadaan basah ya. Kemudian diaplikasikannya juga per kuadran. Jadi berarti kanan atas dulu, kemudian kiri atas, kemudian kiri bawah, kemudian kanan bawah. Selesai. Jadi nggak bisa langsung sekaligus ditarik kuasnya shoot dari kanan ke kiri gitu, jangan. Selesaikan dulu regio kanan atas, permukaan bukal, permukaan palatal, permukaan oklusal. Setelah itu baru geser ke regio sebelah kiri. Kemudian setelah itu digunakan aplikator. Aplikatornya biasanya berupa brush ya, brush yang lentur yang memudahkan pada saat kita mengaplikasikan. Karena kalau kita mau aplikasi fluor secara topikal tuh biasanya kita bilang pada pasien anak-anak giginya mau dilukis gitu ya, karena kita pakai kuas seperti kalau kita mau melukis. Nah, setelah itu bisa diulang setiap 1 kali dalam 1 tahun. Jadi dia jangka panjang nih aplikasinya kalau stenosis fluoride. Kalau tadi kan fluoride varnish bisa 2-3 kali dalam 1 tahun karena rentangnya dia bulan ya. Tapi kalau menggunakan stenosis fluoride ini bisa 1 tahun 1 kali. Kemudian keuntungan kerugiannya ya ini hanya 1 kali yang saya bilang, dia jangka panjang. Jadi pengulangannya jangkanya jauh. Kemudian kekurangannya, disadvantage-nya adalah dia merupakan satu unsur yang kurang stabil dan menimbulkan rasa. Setelah itu juga kalau kita memberikan stenosis fluoride ini kelebihan, pada gingiva biasanya ada muncul warna blanching, jadi agak keputihan gitu ya, tapi hanya sekitarnya aja, daerah servikal yang biasanya terkontaminasi dari pemberian fluoride ini yang muncul warna blanching, dan kadang-kadang giginya juga menimbulkan pewarnaan ya, meskipun sifatnya adalah temporary. Nah, berikutnya adalah acidulated fosfat 1,23%. Ini yang biasanya kita gunakan banyak nanti kalau kalian di klinik, mungkin yang digunakan adalah ini APF gel ya, kita sebutnya APF gel. APF itu singkatan dari acidulated fosfat. Kandungannya berapa? 1,23%. Ini biasanya kalau ujian suka ditanya nih, APF itu berapa kandungannya yang digunakan gitu ya. Terus kemudian stenosis fluoride itu berapa persen gitu. Itu biasanya soal-soal ujian yang sifatnya soalnya adalah recall, yang dihafal, ini harus dihafalkan, nggak boleh terlewat ya. Terus kemudian kandungannya apa saja? Kandungannya adalah ini. Berapa ppm? 12.300 ppm fluoride. Jadi dosis tinggi, high concentrate ini yang digunakan. Dan kemudian juga terdiri dari apa? Isinya adalah natrium fluoride, kemudian fluoride acid dan orthofosfat acid. Jadi ada asamnya. Makanya kenapa APF gel ini biasanya rasanya munculnya asam. Ditambah juga biasanya memang dikasih flavoring oleh pabriknya. Jadi flavoringnya juga tadi ada rasa, misalnya rasa chewing gum, bubble gum gitu, permen karet, atau rasa strawberry, atau rasa apa yang memang biasanya beberapa pabrik sudah memberikan pilihan kepada konsumennya. Kemudian ini adalah cara melakukan aplikasinya. Jadi dia sediaannya 1 botol banyak. Jadi nggak single use, tetapi dia dalam 1 botol besar. 1 botol besar ini nanti kita keluarkan dan kemudian kita bisa aplikasikan ya dengan menggunakan salah satu medianya adalah sendok cetak. Sendok cetaknya bagaimana? Sendok cetaknya bentuknya adalah sendok cetak silikon. Bukan sendok cetak seperti mau cetak alginat yang kaku, bukan, tapi sendok cetaknya yang lentur. Nanti mungkin pada saat kalian mengikuti SPKKT atau Early Clinical Exposure, itu juga nanti akan ditunjukkan bagaimana melakukan aplikasi fluor dengan menggunakan APF gel. Ya, ini tekniknya juga sederhana dan biasanya anak-anak suka karena kita akan mengatakan nanti giginya mau dikasih gelnya rasanya permen karet gitu. Meskipun sesudahnya mungkin dia nggak enak karena asam yang muncul ya, tetapi pertama mau dimasukkan itu ke dalam rongga mulut wanginya enak. Itu yang mungkin akan menarik pasien dia untuk mengikuti instruksi yang akan kita berikan. Nah, ini adalah aplikasinya, ini yang saya bilang ya. Ini bisa dari silikon, bisa juga dari styrofoam. Yang sekarang mungkin yang banyak beredar adalah dari styrofoam. Kalau dilihat bisa beli di Shopee ya, yang suka HP-nya bunyi. Kalau Shopee gimana? Shopee gitu ya, itu
Shopee-nya jangan belanja baju atau belanja yang lain, belanja ini juga bisa, styrofoam juga ada dijual di Shopee ya. Jadi ini jualan secara online-nya juga ada. Nah, ukuran sendok ini juga ada seperti sendok cetak untuk Aljinat itu juga ada ukurannya SML. Nah, ini juga ada SML. Kalau zaman saya dulu masih kuliah masih bahannya yang silikon dan nggak ada pembelian online. Jadi bahan silikon itu kita cuci, kemudian kita bisa gunakan lagi gitu ya. Dan itu lentur. Ada ukuran SML juga, warnanya kalau dulu warnanya silikonnya hijau clear gitu, bening, itu bisa kita gunakan. Tapi ada juga yang kuning clear ya. Nah, nanti disediakan ada rahang atas dan rahang bawah. Nah, rahang atas dan rahang bawah ini pada saat akan diaplikasikan, sendok ini akan dihubungkan, yang RA dan RB itu akan dihubungkan oleh satu lapisan styrofoam lagi. Nah, itu jangan digunting. Jangan digunting, biarkan tetap terpasang atas sama bawah, karena nanti pada saat mengaplikasikan ke dalam mulut bersamaan RA dan RB-nya bersamaan. Gitu ya. Nah, seberapa banyak kita mengaplikasikan APF gel di dalam sendoknya, kita harus ukur mana sendok cetak yang cocok dulu. Kalau udah ada yang cocok, misalnya untuk pasien usianya misalnya 3 tahun, itu biasanya ukurannya S yang kecil. Nah, ukuran S cukup, kemudian kita letakkan APF gelnya ke dalam sendok cetak ini tadi. Seberapa banyak? Paling banyak itu adalah sepertiga, paling banyak setengah deh dari sendok ini. Karena nanti kalau udah setengah, pada saat digigit oleh pasien, dia akan bertambah tinggi. Gitu. Dan nggak perlu sampai keluar-keluar ke rongga mulut. Kalau kayak kita nyetak Aljina kan ada sebagian yang keluar sampai bibir-bibir ada belepotan. Kalau ini mah nggak usah sampai gitu-gitu. Yang penting permukaan gigi ketutup semua. Ya, jadi nggak perlu sampai permukaan bibir yang ketutup, tapi permukaan gigi aja yang ketutup ya. Nah, jadi berarti hanya 1/3 atau setengah dari ketinggian sendok cetaknya kita aplikasikan. Kemudian kita masukkan ke dalam rongga mulut. Ada yang bahan APF gel ini yang butuh 4 menit, tapi ada juga yang hanya 60 detik. Jadi di kemasannya disebut 60 second katanya gitu. Jadi kalau 60 second ya berarti kita hanya mengaplikasikan 1 detik aja. 1 menit aja di dalam rongga mulut. Tapi kalau memang instructionnya adalah butuh 4 menit ya kita harus ikut 4 menit. Ya, jadi dibaca di kemasan botolnya tadi itu yang besar yang saya bilang botol itu kira-kira segini tingginya. Ya, nanti baca di kemasannya. Nah, setelah itu kita lakukan post procedure instruction. Jangan lupa kita memberikan instruksi kepada pasien. Harus kita perhatikan apa-apa yang harus boleh do and don't-nya setelah dilakukan aplikasi. Nah, ini adalah mekanisme kerjanya. APF gel aplikasi ini adalah dengan dehidrasi dan volume reduction dari kristal hidroksiapatit. Setelah itu dia akan terbentuk di kalsium fosfat dihidrat, kemudian akan menjadi diapatite, kemudian akan menjadi melakukan penetrasi terus-menerus pada penggunaan dari APF. Nah, ini adalah rumus yang diharapkan, yaitu adanya hidroksiapatit yang dapat memperkuat dari enamel dan dentin dari gigi. Ya. Terus kemudian ini adalah keuntungan kerugian. Keuntungannya dia nggak mengakibatkan perubahan warna, jadi aman ya. Jadi kalau ada tambalan nggak akan berubah gitu. Terus kemudian dia lebih stabil pada saat kita melakukan penyimpanan. Karena apa? Karena tutupnya rapat. Tapi memang harus sebaiknya dihindari dari cahaya langsung. Jadi jangan kena panas gitu ya. Kalau bisa suhunya adalah suhu ruang atau kalau bisa lebih dingin dari suhu ruang. Kemudian juga ini aplikasinya bisa dilakukan sendiri sebenarnya oleh orang tuanya di rumah gitu. Cuma kalau sendiri di rumah biasanya kalau anak-anak diaplikasikan sama orang tuanya banyak nawarnya. Nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini. Tapi kalau sama dokter gigi lebih nurut. Ya, jadi lebih dianjurkan kalau dilakukan oleh dokter gigi saja. Nah, kerugiannya rasa. Ya, rasanya ini yang saya bilang ada bubble gum, ada strawberry, ada lain-lain. Itu ada anak yang suka, ada yang enggak. Dan kemudian ini diaplikasikannya butuh waktu. Kalau memang instruksi pabriknya 4 menit, cukup lama 4 menit. 4 menit itu biasanya pasiennya udah encas, udah keluar-keluar. Nah, itu bisa kita bantu dengan disuction sedikit-sedikit. Suctionnya jangan banyak-banyak, kalau suction banyak-banyak kesedot nanti. APF gelnya yang lagi kita aplikasikan malah ikut kesedot gitu ya. Jadi nggak efektif malahan. Jadi makanya harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah sodium fluoride. Nah, sodium fluoride ini juga salah satu sediaan yang sekarang banyak juga dilakukan untuk aplikasi ya. Nah, ini adalah sodium fluoride contohnya nih, merek dagangnya adalah Spektrum, tapi saya kurang tahu ini beredar nggak di Indonesia. Sepertinya kayaknya nggak ada ya.
Ini yang merek Spektrum ini nggak ada. Tapi yang penting yang kita perhatikan adalah kandungan sodium fluoride-nya ini. Ya. Nah, sodium fluoride ini adalah direkomendasikan untuk anak usia 3 sampai dengan 13 tahun. Memang rata-rata aplikasi fluor itu dilakukan pada rentang usia segini. Gitu ya. Tetapi hal yang tadi ada kita pertimbangkan berapa lama dia diaplikasikan. Sesuaikanlah dengan anaknya. Anak yang rewel, anak yang banyak gerak, anak yang masih hipersalivasi, sesuaikan dengan penggunaan fluornya. Bagaimana dia efektivitasnya seperti apa. Jadi makanya kita harus lihat rentang usianya, terus kemudian mekanisme aksi dan kemudian dia penggunaannya seperti apa. Nah, ini adalah mekanisme aksinya. Mekanisme aksinya yang diharapkan pada kalsium fluoride ini adalah terbentuknya unsur seperti yang ada di kanan. Ya, yang di kanan ini adalah 10 CaF2, jadi 10 nih CaF2-nya, banyak kandungannya tinggi. Kemudian 6 HPO4 3- dan 2 OH-. Ya, jadi ini terikat dengan baik, kemudian dia akan menjadi fluoridated hidroksiapatit, kemudian akan menempel pada gigi dan kemudian merangsang terjadinya remineralisasi sehingga proses pencegahan kariesnya bisa tercapai. Ya, mekanisme aksinya. Mekanisme aksi ini ditanya nggak dok? Nanti kalau ujian bisa jadi ditanya pada ujian. Apa yang disampaikan oleh dosen ya itu ya berarti materi gitu ya. Jadi kalian harus hafal, harus tahu ini bagaimana. Ditanyanya nanti mungkin pada pilihannya A, B, C, D, E. Ada yang dirubah misalnya 10 CA-nya menjadi 8 CA misalnya gitu. Jadi kan harus hafal berarti mekanisme aksi ya. Apa yang disampaikan oleh dosen makanya harus didengarkan. Kalau nggak mau dengarkan ngantuk, nanti kelewat apa yang disampaikan. Karena nggak semua kan akan ada di PPT. Bisa jadi ada hal-hal yang oleh dosen disampaikan secara oral. Nah itu kalian harus simak dengan baik ya. Kemudian ini adalah aplikasi untuk prosedurnya. Jadi giginya harus dibersihkan ya. Rata-rata kalau mau aplikasi fluor itu giginya harus dibersihkan dulu memang. Ada kalau fluoride varnish dia nggak perlu dibersih-bersih nggak apa-apa. Tapi rata-rata fluor yang lain tuh dia minta adalah dengan giginya dibersihkan dulu. Bisa dipoles katanya, bisa juga di cleaning aja gitu ya, di brush aja misalnya gitu. Dan kemudian setelah itu diisolasi, kemudian dikeringkan giginya, aplikasi NaF-nya, natrium fluoride-nya, kurang lebih sama nih 4 menit mintanya. Terus kemudian dilakukan aplikasi tersebut per kuadran, ya, per kuadran dari kanan kiri. Saya anjurkan kalau mau aplikasi kanan dulu, atas dulu, ya, jangan bawah dulu. Kalau bawah udah muncul ada rasa sesuatu, biasanya anak-anak udah nolak. Ya, udah nolak duluan, udah bergerak duluan, salivanya tambah banyak. Itu menjadi nggak nyaman. Jadi saya anjurkan kalau melakukan aplikasi, mulailah dulu dari rahang atas. Baru kalau udah selesai rahang atas, baru rahang bawah. Dan setelah itu bisa dilakukan aplikasi tersebut, yaitu dilakukan setiap minggu. Jadi berarti nggak 1 kali aja. Minggu depannya diulang lagi dengan pemberian NaF ini ya. Kalau dulu NaF itu sediaannya ada yang dijual botolnya kecil, pendek ya. Kalau tadi gambarnya besar ya. Itu ada yang botolnya kecil, pendek gitu. Saya lupa mereknya apa. Nah itu juga memang diaplikasikannya setiap minggu. Tapi hanya dilakukan 3 minggu aja. Setelah 3 minggu nanti diulang per 6 bulan. Gitu. Makanya perlu kita membaca instruction for use itu dari setiap kemasan yang kita akan gunakan. Ya, karena beda-beda dari setiap kemasan tersebut. Dan merek dagang beda, biasanya instructionnya juga jadi berbeda. Ini keuntungannya, ya keuntungannya rasanya lebih enak, lebih nyaman. Jadi biasanya ada rasa manis, nggak muncul rasa buah kalau NaF ini. Jadi munculnya adalah manis aja, manisnya juga manis sedikit, nggak manis sekali ya. Terus kemudian dia lebih stabil dan kemudian juga dikemasnya itu adalah biasanya dalam botolnya plastik. Tapi kalau yang dulu beredar itu botolnya beling. Jadi kayak kalau nanti dilihat ada botol Egenol, nah kurang lebih seperti itu, tapi lebih gede sedikit dari botol Egenol. Kemudian diaplikasikan 4 kali dengan rentang untuk pasien usia 3 sampai dengan 13 tahun. Dan kemudian kekurangannya adalah membutuhkan waktu 4 kali. Ya, 4 kali, kalau ini dia mintanya 4 kali. Minggu ini diaplikasi, minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi, minggu depan datang lagi. Kalau bolong-bolong boleh nggak dok? Diaplikasikan boleh, tapi harus diperhatikan apakah efektif, apakah tidak. Ya, jadi pada saat aplikasi pertama efektif nggak, kering apa enggak dan lain-lain. Kalau misalnya nggak kering, aplikasi berikutnya harus usahakan harus lebih baik. Gitu, ya, itu harus kita perhatikan.
Nah, berikutnya adalah SDF, silver diamine fluoride. Silver diamine fluoride ini juga merupakan salah satu bahan pencegahan, sama indikasinya juga untuk karies pada gigi sulung dan pada gigi permanen bisa digunakan, dan kemudian juga tidak mengakibatkan sensitivitas dari gigi. Jadi pada saat kita mengaplikasikan itu tidak mengganggu dari sensitivitas dari gigi, artinya nggak menjadi linu dan lain-lain ya. Kemudian kontraindikasinya adalah kalau pasien yang sudah mengeluh adanya sakit. Jadi gimana sih ini silver diamine fluoride ini sebenarnya untuk kasus yang giginya belum terjadi karies, tetapi dia bisa menyetop terjadinya proses karies. Jadi proses kariesnya dihentikan dengan menggunakan SDF ini. SDF ini kalau kita lihat namanya ada silver. Jadi kalau silver kita ingat perak. Perak itu warnanya silver ya, warnanya abu-abu. Jadi berarti nanti akan dibahas kerugiannya salah satunya adalah akan menjadi ada pewarnaan gitu. Karena kandungannya memang ada kandungan silvernya di dalamnya ya. Nah, kalau kita lihat mekanisme aksinya ya, pada riset itu dikatakan bahwa silver ini akan berinteraksi dengan protein dari golongan sulfidril dan akan berinteraksi dengan DNA sehingga akan berubah dan dalam ikatan hidrogen dan dapat menginhibisi proses respirasi, kemudian ikatan DNA, kemudian sintesis dinding sel dan proses pembelahan sel. Jadi berarti mekanisme aksinya dari silver diamine fluoride ini sangat panjang. Ya, jadi makanya dikatakan katanya silver diamine fluoride ini dia bisa menghentikan. Jadi berarti bakteri ini siapa nih yang diganggu? Berarti inhibisi dari proses karies yang diakibatkan adanya bakteri di situ. Nah, yang diganggu DNA binding dari ini DNA-nya siapa? DNA-nya bakteri. Streptococcus mutans yang ada di situ. Jadi diganggu sama silver diamine ini. Sehingga proses dari karies, biofilmnya tidak terbentuk, proses kariesnya juga akan berhenti. Dan ini adalah ikatan-ikatannya ya, kalau dilihat AN is amino, kemudian nucleic acid, SH dan lain sebagainya. Formasinya adalah seperti ini, dia killing bakteria. Ingat karena dia DNA binding, cell wall synthesis dan cell divisionnya itu di stop. Ya. Tahapannya adalah seperti itu mekanisme aksinya. Dan ini juga menginhibisi bakterial metabolisme dan reproduction, jadi di stop dengan silver diamine fluoride. Dan setelah itu karena tadi ada kandungan silver nitrat, maka salah satu efeknya adalah muncul warna hitam. Bukan abu-abu lagi, di sini sudah disebutnya black color. Karena penggunaannya akan berulang ya. Jadi munculnya adalah warnanya kehitaman. Prosedur aplikasinya bisa diletakkan 1 tetes dari SDF pada glass lab. Disarankan pada glass lab karena kalau glass lab tidak mengakibatkan perubahan warna. Ya. Setelah itu bisa digunakan, diaplikasikan pada bagian per kuadran juga. Per kuadran, dan setelah itu bisa diminta pasiennya untuk menyikat gigi dulu sebelumnya. Dibersihkan dengan baik, setelah itu baru diaplikasikan SDF selama 1-2 menit. Nah, untuk karies proksimal supaya terkena, artinya bagian proksimal kalau kita menggunakan brush itu khawatir tidak terkena, maka bisa digunakan dental floss. Jadi dental flossnya dioleskan dulu dengan SDF, kemudian kita naik turunkan di dalam permukaan proksimalnya supaya daerah proksimalnya bisa teraplikasi juga. Dan kita harus mencegah adanya terkena SDF ini pada daerah gingiva dan mukosa. Karena apa? Karena kalau misalnya kita menggunakan aplikasi dari SDF ini terkena pada mukosa, itu juga ternyata akan mengakibatkan perubahan warna pada mukosa. Mukosanya menjadi pewarnaan di situ, ya. Jadi kurang baik estetiknya. Dan ini pasien diinstruksikan untuk di follow up 3 kali dalam 3 hari berulang, ya, berulang dan kemudian bisa diulang lagi pada 6 bulan. Nah, saya pernah ada yang bertanya ke saya. Prof, kalau misalnya pasiennya kalau nanti kalian sekolah PPDGS IKGA ada perawatan gigi dengan anestesi umum. Kalau pasiennya dioperasi, dirawat giginya dengan anestesi umum, penggunaan SDF ini apa boleh Prof? Karena SDF ini kan harus diulang dalam 3 hari. Kalau di dalam OKA apa boleh Prof pakai SDF? Iya boleh, nggak apa-apa penggunaan SDF. Tetapi kita hanya bisa main dalam hitungan menit. Ya, jadi udah oles 1 kali, tunggu sampai kering, oles lagi, kemudian tunggu lagi sampai kering, kemudian oles lagi.
ya. Karena instruksinya sebenarnya harusnya per 3 hari. Tapi ini karena kita akan memberikan aplikasinya langsung saat itu, kemudian kita akan merestorasi, apalagi kalau langsung perubahan warna, berarti harus langsung kita restorasi. Berarti harus kita langsung restorasi dengan mengaplikasikan menunggu dalam hitungan menit pemberian dari SDF ya. Kemudian ini adalah concentrated fluoride foam. Nah, ini concentrated fluoride foam ini lebih dari 10 tahun ya digunakan katanya ya. Ini bentuknya adalah botol-botol gini dan ujungnya lancip. Kalau tadi APFGL ujungnya nggak lancip. Tapi kalau foam karena dia akan keluarnya bentuknya adalah foam, tapi sediaannya juga ini adalah APF sebenarnya. Hanya sediaannya dia foam. Jadi busa-busa yang keluar ya. Bisa digunakan. Nah, setelah itu nanti kita aplikasikan sama ya bentuknya karena foam APF itu menggunakan tray juga, individual tray ukuran SML bisa digunakan yang sediaan tadi apakah dengan silikon apakah dengan foam, kita aplikasikan pada rahang atas dan rahang bawah secara bersama-sama. Mirip seperti yang APF gel tadi, hanya sediaannya ini adalah foam. Dan setelah itu pasien diinstruksikan untuk tidak makan, tidak minum kurang lebih 30 menit setelah aplikasi. Kalau 30 menit masih nggak lama ya, masih kuat. Kalau habis cabut gigi aja 15-30 menit, kalau gigi sulung pasien biasanya masih tahan. Jadi ini juga kalau nggak diminta untuk makan minum 30 menit masih kuat pasiennya. Nah kemudian ada juga yang disebut sebagai netral sodium fluoride. Sediaannya banyak ya fluoride ya, ada netral sodium fluoride, ini komposisinya adalah natrium fluoride sebenarnya. Natrium fluoride juga tetapi dengan komposisi yang berbeda persentasenya. Jadi persentasenya ini gel dalam konsentrasi 2% ya, dan kandungannya juga high concentrate yaitu 9000 ppm fluor dalam keadaan fluor bebas F-min, di mana F-min juga dia harus berikatan. Nah ini adalah bisa digunakan untuk kasus enamel erosion, kemudian dentin yang expose, kemudian karies pada dentin, dan kemudian pada permukaan email yang porus. Tapi kalau email porus atau hipomineralisasi nggak bisa cukup kita aplikasikan fluor, biasanya estetiknya masih tetap kurang baik. Harus ada tindakan berikutnya ya, misalnya kita memberikan apa, misalnya dengan menggunakan aplikasi material yang sifatnya adalah initial application dari bahan tambal misalnya gitu ya, itu bisa digunakan. Nanti kalau udah PPDGS bisa lebih paham ya, mahasiswa S1 saya nggak cerita panjang-panjang tentang restorasi ya, belum ke sana bloknya. Kemudian juga fluoride gel dalam bentuk solution direkomendasikan pada saat kita menggunakan bahan tambalnya GIC, resin komposit atau porcelain restoration, itu bisa digunakan sediaan ini. Kemudian ini adalah indikasi dari fluoride ya. Kalau kita bicara indikasi, yang perlu kita ingat adalah pada pengelompokan risiko karies. Jadi kalau mata kuliah risiko karies mungkin belum di blok ini ya, nanti mungkin di blok yang lebih lanjut ya. Jadi kalau pasien itu mempunyai beberapa risiko karies. Risiko kariesnya bisa dikelompokkan pada risiko karies rendah, bisa moderate menuju kepada karena tergantungan pada orang tua, kemudian ada moderate yang tidak ketergantungan dengan orang tua, ada yang high risk, kemudian ada high risk yang not engaged. Ini harus dipertimbangkan. Dan ini diberikan dosisnya disesuaikan dengan risiko karies tadi. Jadi kalau dia risiko karies rendah diberikan instruksinya menyikat gigi sehari 2 kali dengan menggunakan pasta gigi cukup. Tapi kalau dia dengan menggunakan pasien dengan high risk itu twice daily brush harus ditambah dengan fluoride suplemen, kemudian harus ditambah dengan topikal aplikasi yang dilakukan oleh dokter gigi. Jadi berarti lebih komplit kebutuhan akan fluornya pada pasien dengan risiko karies yang tinggi. Nah kemudian ini indikasinya juga lanjutannya yang tadi sesuai dengan usia ya. Tadi usianya adalah untuk 1-2 tahun. Kemudian ini adalah untuk usia 3 sampai dengan 5 tahun kebutuhannya seperti apa. Kemudian ini untuk pasien lebih dari 6 tahun ya, berbeda-beda kebutuhannya dan kemudian metode penggunaan aplikasi dari fluor yang akan diberikan itu akan berbeda-beda. Nah kemudian fluoride ini juga dibutuhkan pada pasien-pasien yang dilakukan radioterapi. Jadi radioterapi ini adalah pasien, misalnya pasien dengan kanker. Kanker apa? Kanker misalnya kanker pada rongga mulut gitu ya. Kanker pada rongga mulut macam-macam, bisa pada lidah, bisa pada mukosa bukal, bisa pada palatum, bisa pada gingiva dan lain-lain. Nah, fluoride ini diaplikasikan ya.
Yang pertama, pada saat kapan? Diaplikasikan sebelum dilakukan radioterapi, bisa dilakukan aplikasi fluoride, dan bisa pada saat sedang berlangsung radioterapi. Artinya, bukan lagi di sinar terus kita aplikasi fluoride, tetapi radioterapi itu ada siklusnya. Jadi berapa dosis yang akan diberikan dari radioterapi. Nah, di dalam siklus tersebut kita lakukan aplikasi fluoride. Nah, ternyata ini sangat membantu. Tetapi memang ada beberapa efek, ya, ada beberapa efek dari radioterapi ini yang sebenarnya juga tidak diharapkan. Yang paling kita khawatirkan itu adalah osteoradionekrosis sebenarnya. Jadi kalau di dalam rongga mulutnya sebelum dilakukan radioterapi sudah ada luka terbuka yang belum sembuh, misalnya habis cabut gigi, kemudian lukanya belum sembuh, dilakukan radioterapi, osteoradionekrosis biasanya atau radionekrosis, lukanya makin nggak sembuh-sembuh, kebuka terus gitu. Ya, nah itu yang sebenarnya tidak diharapkan. Dan reaksi-reaksi lainnya dari radioterapi. Nah, pada proses radioterapi ini ternyata pada radiasi ini mengakibatkan satu perubahan pada enamel. Ya, perubahan pada enamel dan kemungkinan terjadi dental karies karena tadi menjadi serostomia. Serostomia istilahnya udah tahu ya. Jadi kering, kurang salivanya di dalam rongga mulutnya. Nah, karena kekurangan-kekurangan ini maka harus kita lakukan dental management yang lengkap. Dental management salah satunya adalah dengan memberikan fluoride aplikasi. Jadi dia akan menambah kekuatan dari gigi pada saat proses radioterapi agar kekurangan atau kerusakan dari enamel dan denternya bisa kita minimalisir. Jadi dikurangi resiko dari efek radioterapinya. Nah, ini adalah prosesnya. Kalau dia terjadi pre-radioterapi, dilakukan assessment, kemudian oral hygiene instruction, kemudian pemberikan fluor secara daily. Kemudian kalau misalnya dental management selama radioterapi, pasien radioterapi biasanya muncul mukositis. Mukositis manifestasinya bisa sariawan, bisa sakit perih dan lain sebagainya. Kemudian orofaringeal candidiasis juga bisa muncul sehingga muncul serostomia. Dan kalau post radioterapi management ini juga bisa menjadi radiasi karies akibat terjadinya radiasi. Jadi kerusakan pada email, kerusakan pada dentin itu mengakibatkan adanya karies. Nah, ini kita bisa lakukan fluoride aplikasi. Ya, jadi kita bantu dengan memberikan fluoride. Jadi sebenarnya kalau fluoride ini aplikasinya di sebelum dan bisa juga di sesudah. Ya, saya pernah membantu salah satu dokter di RSAS yang akan radioterapi. Dokternya penyakit dalam, dia udah paham sendiri. Datang ke saya, dokter Eriska tolong saya di aplikasi fluor karena saya 2 minggu lagi akan dimulai radioterapi gitu. Jadi minta di aplikasi fluor, saya aplikasi fluor. APF gel saya ulang 2 kali, minggu ini datang, minggu depan datang lagi. Setelah itu baru beliau lanjut radioterapi, gitu ya. Nah setelah radioterapi kembali lagi, dokter Eriska saya di aplikasi fluor lagi, gitu ya. Ternyata dokter juga perhatian terhadap keadaan rongga mulutnya, kekhawatiran terhadap kerusakan di rongga mulutnya itu sudah difahami sehingga kita sebagai dokter gigi juga mempunyai peran untuk membantu pasien dengan pengetahuan yang mumpuni tersebut ya. Kemudian ini adalah fluoride untuk radioterapi, bagaimana tahapannya, pre-radiasi langkahnya ini, oral profilaksis, kemudian kita berikan slow releasing fluoride varnish, bisa NAF aplikasi, kemudian treatment dental karies, kemudian post radioterapi kita berikan oral profilaksis lagi per 3 bulan, aplikasi ini dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kandidanya pun harus ditangani. Ada mukositisnya harus ditangani, karena itu biasanya nggak langsung sembuh. Ini. Lanjut ya.
Baik, berikutnya kita lanjutkan dengan, nah ini keracunan, ya keracunan fluor yang saya katakan tadi. Jadi toksisitas dari fluoride itu bisa munculnya adalah toksisitas yang sifatnya akut. Sifatnya akut ini apabila terjadi overdosis dari fluoride. Serem ya kata-katanya overdosis, seperti sesuatu yang kita habis minum atau makan berlebih-lebihan gitu ya. Padahal tanpa kita sadari. Nah ini kalau dia tingkatannya adalah overdosis maka akibatnya adalah toksisitas. Yang disebut sebagai dosis letal apabila konsumsinya adalah 36 mg per kilogram dari berat badan sehari konsumsinya. Jadi berlebih-lebihan, sangat banyak dia minum-minum atau makan yang mengandung fluor itu terlalu banyak. Nah, maksimum yang direkomendasikan dosis itu hanya 264 mg. Jadi kalau misalnya kita konsumsinya kebanyakan lebih dari 264 ini menjadi lethal dose. Lethal dose itu berarti bisa mengakibatkan kematian. Ya, itu harus kita perhatikan. Dan kemudian juga pemberian fluor ya jangka panjang itu juga perlu kita perhatikan. Dan munculnya apa? Kalau toksisitasnya adalah akut, itu biasanya pasiennya nausea, kemudian vomiting, muntah, kemudian mual, kemudian hipersalivasi dan nyeri perut. Nyeri perut biasanya perutnya rasanya melilit, sakit, ya tergantung dengan seberapa luas iritasi pada sistem pencernaan pada pasien. Itu harus kita perhatikan ya. Tapi bukan berarti begitu kita lihat ada pasien yang mual, muntah, habis dikasih aplikasi fluor terus kita langsung, wah ini keracunan fluor, belum tentu ya. Apalagi kalau kita aplikasi fluornya baru sedikit, baru 1 kali, gak perlu khawatir. Karena ini ada dosis letal yang harus kita perhatikan. Kemudian juga ini adalah untuk melakukan manajemen. Kalau pasiennya mengalami acute toxicity of fluoride, kita berikan apa? Berikan kalsium glukonat. Kemudian bisa diberikan kalsium chloride, bisa diberikan magnesium sulfat, bisa diberikan activated charcoal, bisa juga diberikan minum susu, pasiennya suruh minum susu. Dan juga bisa diberikan air kelapa segar. Ya, jadi air kelapa segar pasiennya diminumin, terus setelah itu nanti kita tunggu reaksinya. Nah ini biasanya berangsur-angsur dari acute toxicity-nya ini akan berkurang. Ya. Harus diperhatikan bagaimana reaksi dari obat-obat untuk menetralisir ini, apakah bereaksi dengan baik, apakah tidak. Nah kalau defisiensi fluoride, jadi misalnya kurang jumlahnya, kalau tadi kan karena kebanyakan. Kalau defisiensi fluoride sudah pasti yang kita tidak inginkan yaitu dental karies dan kemudian bisa juga ternyata efeknya ke osteoporosis. Jadi osteoporosis itu karena dia ikatan ya, harus berikatan dengan kuat. Nah salah satunya adalah fluoride yang harus ada di situ. Kemudian ini adalah sediaan, kalau tadi kan semua bicara yang mengenai fluoride ya, untuk bahan prevention yang mengandung fluoride. Kalau sekarang yang non fluoride prevention itu ada juga. Contohnya apa? Contohnya yang CPP-ACP. CPP-ACP ini adalah dari kalsium susu. Ya, jadi dia tidak ada kandungan dari fluoride-nya tetapi dari kalsium susu. Dan kemudian yang kedua adalah kalsium sodium fosfosilikate atau merek dagangnya Novamin. Ini juga merupakan salah satu bahan yang mengandung bahan untuk pencegahan terjadinya karies tetapi tidak mengandung fluoride. Nah ini adalah sediaan-sediaannya. Yang CPP-ACP ini juga ada sediaan rasa-rasa. Tetapi ini ada penggunaannya. Artinya ada kelompoknya yang untuk kariesnya belum terjadi. Tetapi ada yang sediaannya untuk kariesnya sudah dari awal. Jadi itu harus diperhatikan. Dan kemudian juga oleh karena ini kandungannya adalah susu, yang harus diperhatikan adalah pasien-pasien dengan intoleransi laktose. Jadi pasien-pasien dengan intoleransi laktose hindari penggunaan material pencegahan yang mengandung susu. Jadi pilihlah material pencegahan yang mengandung fluoride saja, karena pilihannya juga banyak. Nah ini adalah kasein fosfopeptide ini sebenarnya dia stabil. Ya, dengan stabil dari kandungan apa? Kandungan dari kalsium fosfat. Nah, jadi dia stabil, dapat bertahan dalam jangka waktu lama di dalam rongga mulut. Tetapi penggunaannya memang harus terus-menerus. Jadi ini mekanismenya adalah dengan membentuk nanokluster dari amorphous kalsium fosfat. Di mana amorphous kalsium fosfat ini adalah bagian yang dapat memaintain dengan bantuan adanya jumlah saliva. Jadi berarti dengan adanya jumlah saliva yang banyak di dalam rongga mulut, dia akan mempertahankan dari pembentukan nanokluster yang ada di dalam rongga mulut.
Gitu ya. Jadi kalau pasiennya hipersalivasi, pasien anak-anak itu rata-rata kan hipersalivasi. Jadi makanya dikatakan di sini efektif pada pasien anak-anak penggunaan dari CPP-ACP ini. Dan dia dapat membantu buffering plaque, ya, buffering plaque dari pH buffer, plaque buffering, dan kemudian mengakibatkan kalsium level dari kalsium dan fosfat di dalam plaknya itu akan meningkat. Nah, ini akan mencegah dari karies sehingga proses remineralisasinya bisa berjalan. Nah, aplikasinya yaitu ini ya, dengan bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan jari. Kalau misalnya menggunakan sikat gigi boleh enggak? Boleh, tapi di petunjuk enggak dianjurkan, enggak ada kata-kata menggunakan sikat gigi. Karena dulu ada pasien yang saya pakainya untuk sikat gigi, jadi dijadikan seperti odol. Gitu ya, bagus apa enggak? Saya bilang enggak dianjurkan, di petunjuknya enggak seperti itu. Bukan dipakai untuk sikat gigi seperti odol, tapi dia harus dioleskan dengan menggunakan tangan yang bersih katanya, atau dengan menggunakan cotton buds misalnya digunakan. Jadi berarti kalau bisa pasiennya sebelumnya harus bersih-bersih dulu giginya, paling enggak berkumur, lepas food debrisnya, setelah itu baru diaplikasikan. Kalau akan sikat gigi lebih bagus lagi. Nah, setelah digunakan jangan berkumur. Biarkan dulu untuk beberapa waktu. Nah, bisa diulang dalam 1 hari 2 kali. Nah, setelah itu tidak makan dan minum 30 menit. Jadi istirahat dulu dia, nggak makan, nggak minum 30 menit. Setelah itu baru bisa digunakan untuk makan dan minum. Ya, jadi dianjurkan dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan cotton buds. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang non fluoride adalah kalsium sodium fosfosilicate atau novamin. Komponennya adalah bioactive glass, ya, di mana ukurannya kurang dari 20 mikron, jadi kecil sekali, dan dia bisa masuk ke dalam porus-porus yang ada di dalam enamel yang memang ada pada setiap permukaan dari gigi. Dan ini sangat remineralisasinya untuk jaringan keras itu dikatakan efektif. Bisa digunakan dengan baik. Dan dia akan melekat pada tubulidentin. Nah, tubulidentin ini adalah bagian yang biasanya kalau terbuka mengakibatkan giginya hipersensitif. Berarti kalsium sodium fosfosilikat ini juga bisa mengurangi hipersensitivitas dari gigi. Oleh karena dia bisa menutup tubulidentin yang terbuka. Ya. Dan umumnya ini adalah sediaannya ada di dalam pasta gigi. Bisa diperhatikan ya di pasaran kalau dia sediaannya ada novaminnya, ada sodium fosfosilikatnya, sodium fosfosilikat di pasta gigi kita lihat. Kemudian mekanisme kerjanya adalah meningkatkan pH ya dengan adanya pelepasan dari sodium. Kemudian dengan meningkatnya pH maka kalsium dan fosfat ini akan membentuk partikel novamin yang diikuti dengan pembentukan kalsium dan fosfat pada saliva sehingga dia akan membentuk lapisan yang disebut sebagai kalsium fosfat pada permukaan email dan permukaan tubulidentin yang terbuka. Setelah itu lapisan ini akan mengkristalisasi menjadi kalsium hidroksil apatite dan kemudian dia akan berkarbonasi dan meningkatkan resistensi enamel terhadap karies. Jadi mekanismenya juga cukup panjang sehingga dia akan membantu membuat resistensi dari enamel terhadap proses terjadinya karies. Ada beberapa keuntungan dari novamin ini adalah dia potensial dalam mencegah terjadinya demineralisasi. Dan kemudian juga pada kasus gigi yang sudah terjadi white spot, dia bisa merangsang terjadinya remineralisasi. Tetapi kekurangannya adalah waktu bekerjanya panjang, kemudian formasi dari appetite dan blocking dentin tubulnya itu beberapa waktu membutuhkan yang jarak. Ya, jadi ada beberapa minggu dari pembentukannya. Jadi berarti dia nggak ekspres, nggak langsung saat itu, tetapi dia butuh waktu. Makanya tadi pada saliva dibutuhkannya, ya, itu kalsium ini. Nah, mungkin ini sebagai penutup kuliah kita pada pagi hari ini sampai dengan mungkin menjelang siang, bahwa proses pencegahan karies ini sangat individual dan sangat selektif. Seperti yang tadi saya sampaikan, pilihannya ada fluoride, non-fluoride. Kemudian pilihannya ada sistemik, ada yang topikal. Kemudian pilihannya adalah terhadap pertimbangan usia. Kemudian pertimbangan lain-lainnya. Jadi itu sangat-sangat individual dan kemudian sangat selektif. Ya. Kemudian juga kita harus ingat bahwa proses terjadinya karies bukan hanya satu faktor, tetapi multifaktor.
Jadi kalau kita hanya mencegah karies dengan pemberian fluor saja, sementara faktor lainnya dari proses terjadinya karies tidak kita kendalikan, tidak akan bisa berfungsi dengan baik pemberian fluor. Karena pemberian fluor ini hanya salah satu saja metode yang akan digunakan, ya. Dan kemudian juga kita harus seoptimal mungkin, semaksimum mungkin untuk melakukan pencegahan karies, karena metode sekarang di kedokteran gigi sudah juga shifting lebih banyak kepada proses pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi berarti keberhasilannya juga diharapkan dari pencegahan karies ini akan menurunkan angka prevalensi karies, indeks DFT, DEFT pada anak-anak, pada dewasa itu akan menurun. Kalau gigi sulungnya sudah berganti ke gigi tetap, harapannya gigi tetap pada saat periode ganti gigi tetap kita panen gigi sehat. Jadi gigi tetapnya muncul semua dalam keadaan baik dengan posisi yang baik, maloklusinya juga tidak terjadi sehingga pasiennya pun akan menjadi anak yang sehat. Ya, jadi berat badannya bagus, kecerdasannya bagus, aktivitasnya baik dan semuanya akan menjadi anak yang unggul, ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita pagi sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, kemudian bisa kalian resapi, kemudian kalian nanti bisa bukan hanya bisa menjawab untuk di ujian, tetapi ini bekal juga kalian nanti pada saat menjadi seorang dokter gigi muda di RSGM ataupun nanti menjadi dokter gigi yang beneran udah menjadi DRG untuk praktek untuk melakukan pencegahan pada pasien-pasiennya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa berguna, bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup pertemuan perkuliahan pada hari ini, penyampaian materinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kita buka sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu mungkin sekitar 5-10 menit untuk sesi tanya jawab perkuliahan kita pada siang hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, nggak usah malu-malu. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya cari jawabannya dulu, nanti kita ketemu lagi, kita diskusi, ya. Karena saya mungkin kan nggak tahu semuanya, ada hal-hal yang saya juga kurang tahu dan harus saya konfirmasi dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan saya buka sesi untuk tanya jawab. Boleh bertanya terkait dengan fluor atau pencegahan karies, teknik-tekniknya dan lain sebagainya, boleh, silahkan. Ya, silahkan. Sebutkan nama, kemudian boleh berdiri supaya bisa terdengar oleh teman-temannya semua, silahkan. Bisa digunakan mic-nya, dipinjam dulu. Ya, silahkan. Supaya bisa kedengaran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Heriska, selamat pagi Akang Teteh semuanya. Perkenalkan saya Cut Putro dari Residen IKGA. Ingin bertanya Prof terkait materi yang Prof sampaikan tadi mengenai suplemen fluor. Itu kan penggunaannya bisa dengan menggunakan tablet, begitu Prof. Yang ingin saya tanyakan adalah selain dosis yang harus kita perhatikan dan juga apakah pasien tersebut mengkonsumsi air yang mengandung fluor, dosis penggunaan suplemen fluor yang menggunakan tablet itu berapa lama kita anjurkan kepada pasien Prof? Begitu. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Cut Putro untuk pertanyaannya. Saya jawab, untuk penggunaan tablet fluor, ya, penggunaan tablet fluor ini memang berbeda dengan penggunaan aplikasi fluor yang topikal. Kalau topikal hanya hitungan sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi kalau penggunaan tablet fluor yang sifatnya adalah sistemik, itu penggunaannya harus jangka panjang. Gitu ya. Jangka panjang itu berapa lama yang disebut sebagai jangka panjang? Penggunaan jangka panjang itu adalah antara 3 sampai dengan 6 bulan. Kenapa kok lama sekali Prof? Gitu. Kalau kita minum obat sakit kepala kan sekarang diminum 10 menit kemudian sakit kepalanya hilang, painkillernya hilang. Nah, mekanisme kerja dari pemberian fluor ini berbeda. Gitu, ya. Penggunaan mekanisme kerja dari penggunaan tablet fluor ini bukan seperti kalau kita minum painkiller ataupun obat penurun panas ataupun pengurang bengkak dan lain sebagainya. Itu berbeda mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya dari proses absorpsinya.
Proses adsorpsi kalau kita lihat dari bagan tadi, yang saya bilang fluor itu dia begitu kita konsumsi masih dalam keadaan bebas. Dalam keadaan bebas dia harus bereaksi, apalagi kalau misalnya pasangannya kalsiumnya sedikit. Kalsiumnya sedikit berarti ikatannya pun nggak akan kuat, nggak stabil ikatan tersebut. Jadi berarti ketergantungan dari suplemen fluor yang kita konsumsi tersebut itu harus tergantung juga dengan suplemen yang ada lainnya. Jadi intake makanan ataupun minuman yang dilakukan oleh pasien. Nah, tahapan inilah yang mengakibatkan asupan fluor yang dikonsumsi secara sistemik kita membutuhkan waktu yang lebih panjang. Saya selalu mengatakan kepada orang tua bahwa ibu kalau memberikan fluor nggak bisa cuma seminggu 2 minggu. Jadi kalau saya hanya bisa meresepkan untuk 30 tablet fluor diminum 1 hari, berikutnya ibu harus beli sendiri. Jadi harus, karena banyak pasien yang kalau resep itu, apalagi pasien yang dengan jaminan maunya semua pakai jaminan, dibayar dengan jaminan. Kalau jaminan kan nggak mungkin dia setiap bulan datang karena mau minta vitamin. Jadi saya hanya bisa meresepkan untuk 30 hari. Nah setelah 30 hari ibu harus beli sendiri gitu. Karena memang efektivitas dari pemberian fluor secara sistemik itu baru bisa kita rasakan efeknya dengan baik itu di atas 3 bulan. Rata-rata di atas 6 bulan. Itu secara sistemik adalah seperti itu. Jadi makanya pada saat kita pemberian tablet fluor secara sistemik dengan pemberian jangka panjang dan kemudian juga pemberian secara terus-menerus. Kalau belang bentong gimana gitu? Kalau belang bentong kita ingat kalau obat secara sistemik itu ada duration of action, DOA dari obat sistemik. Dia akan masuk konsumsi kemudian akan naik grafiknya. Misalnya duration of action-nya adalah 24 jam. Jadi kalau setelah 24 jam tidak masuk asupan lagi, ini akan turun. Nah, kita harus mempertahankan dalam keadaan DOA 24 jam, berarti dengan konsumsi dalam 24 jam, DOA ini akan tercapai. Jadi kadar obat di dalam darah akan terjaga dalam keadaan segini terus. Mungkin kalau pertama belum bisa setinggi seperti yang maksimal dari kurva yang seharusnya, tetapi paling enggak ini akan naik sampai pada periode tertentu dia akan bertahan di situ. Ya, jadi itu adalah makanya pertimbangan dalam pemberian sistemik adalah kerjasama dengan pasien itu harus baik. Jadi kalau dia belang bentong, minumnya lupa, nggak dikasih, anaknya nggak suka, sehingga nanti aja dok dikasih, lebih baik jangan. Jadi jangan diberikan karena nggak efektif. Percuma diberikan dengan pemberian sistemik hanya dalam jangka waktu sekali, 2 kali, 3 kali udah stop gitu. Ya, jadi harus pemberiannya jangka panjang. Itu pertimbangannya adalah itu. Ya. Baik. Hatur nuhun, Prof. Ya, sama-sama. Udah, baik cukup. Baik, karena waktu yang sudah habis untuk pertemuan kita perkuliahan pada hari ini, saya senang sekali bisa memberikan materi kepada kalian. Mudah-mudahan bisa berguna bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi pada topik-topik yang lainnya. Ya, terima kasih. Tutup sekali lagi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.